Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya. Konflik bersenjata antara Rusia dengan Ukraina ini masih terjadi sampai saat ini. Sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda akan mereda. Kemudian, sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh negara-negara barat kepada Rusia ini tidak hanya di dalam bidang ekonomi, sampai melebar kepada bidang olahraga. Salah satunya adalah sepak bola. FIFA dan UEFA ini sudah menjatuhkan ke beberapa tim asal Rusia, kemudian juga kepada timnas Rusia untuk didiskualifikasi dari event yang mereka ikuti. Sampai atlet-atlet Rusia ini bingung begitu, kenapa FIFA dengan UEFA ini sebegitu galaknya sekarang begitu. Biasanya mereka itu tidak mau dicampur aduk dengan politik begitu. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan atlet-atlet dari Rusia. Nah, kemudian kalau kita melihat bagaimana dukungan yang diterima oleh Ukraina, kemudian kecaman yang diterima oleh Rusia, oleh banyak sekali negara-negara di dunia, ini ternyata tidak terjadi di Indonesia. Nah, secara resmi negara Indonesia ini kan masih bersikap tidak berpihak kepada salah satu antara Rusia dan Ukraina itu. Tetapi yang menarik, kalau kita melihat netizen-netizen di Indonesia, ini ternyata lebih pro kepada Rusia, lebih pro kepada Lord kita semua, Vladimir Putin. Nah, sebenarnya kenapa itu terjadi? Hampir di semua kolom-kolom komentar di media sosial ya, baik seperti Instagram, kemudian Facebook, kemudian YouTube, dan barangkali di platform-platform lain, silahkan teman-teman cek sendiri bagaimana komentar-komentar warganet Indonesia. Hampir semuanya, walaupun tidak semua, ada segelintir juga yang mendukung Ukraina, tetapi rata-rata mayoritas dari warganet Indonesia ini mendukung Rusia dan mendukung Presiden Vladimir Putin. Nah, sebenarnya ada apa ini? Apa yang melatar belakangi warganet Indonesia ini lebih condong kepada Rusia dan mendukung Presiden Putin? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita tidak bisa lepas dari siapa yang berkonflik. Yaitu yang berkonflik adalah Rusia dan Ukraina, dan siapa di balik Ukraina. Inilah yang menentukan sikap dari warganet Indonesia. Warganet Indonesia ini tahu bahwa yang di belakang Ukraina ini adalah negara-negara Amerika dan negara-negara barat lainnya, Inggris dan lain sebagainya itu. Kemudian NATO juga lebih berpihak kepada Ukraina, jelas. Ini yang membuat warganet Indonesia ini akhirnya lebih memilih pro kepada Rusia. Rusia dianggap bisa meruntuhkan hegemoni yang selama ini didominasi oleh Amerika. Jadi kasarnya itu begini, siapapun yang berkonflik dengan Amerika, maka warganet Indonesia akan mendukung pihak yang berkonflik itu dengan Amerika. Tapi kan yang berkonflik sekarang itu antara Rusia dengan Ukraina, bukan Amerika. Ya, tetapi di belakang Ukraina itu adalah negara-negara barat. Kan itu juga yang kemudian membuat Rusia ini merasa terancam begitu ya. Hampir sama sebetulnya dengan posisi Indonesia kepada Malaysia ketika masa Presiden Soekarno. Ketika Malaysia mau dibentukkan negara federasi, bekas jajahan-jajahan Inggris dan akan dimasukkan ke Dewan Keamanan PBB, Presiden Soekarno waktu itu mensinyalir bahwa apa yang dilakukan oleh Inggris dan sekutu-sekutunya ini adalah mengepung Indonesia dengan kekuatan-kekuatan militer. Maka Presiden Soekarno waktu itu menyatakan perang kepada Malaysia, waktu itu menyerukan juga ganyang Malaysia. Nah, apakah yang dilakukan Putin itu sama dengan Presiden Soekarno misalkan? Ya dalam beberapa aspek ya sama ya, dalam beberapa sisi itu sama. Nah, tetapi saya perlu menegaskan bahwa di sini saya tidak mau menjustifikasi atau memberikan atau mendeklarasikan saya berpihak kepada siapa, itu tidak ya. Saya hanya memberikan informasi bahwa ternyata pola warganet Indonesia itu begini, kemudian apa yang terjadi dengan Rusia versus Ukraina itu hampir sama dengan Indonesia versus Malaysia pada dulunya. Nah, tetapi saya tidak mau terjebak kepada dukung-mendukung, saya berpihak kepada kemanusiaan. Nah, kembali lagi kepada warganet yang ada di Indonesia ini, silahkan teman-teman cek ya, silahkan teman-teman cross-check sendiri. Di beberapa platform itu banyak sekali dukungan-dukungan yang diberikan kepada Rusia, yang diberikan kepada Putin. Nah, ini adalah contoh-contoh komentar yang disematkan oleh netizen-netizen Indonesia yang ditujukan untuk mendukung Rusia dan mendukung Presiden Vladimir Putin. Nah, netizen-netizen Indonesia ini mengapa sangat-sangat mendukung Rusia? Ya, salah satunya adalah Amerika ini selalu menerapkan standar ganda. Misalkan Amerika kan pernah juga menyerang negara lain, misalnya seperti ketika Amerika menginvasi Irak, kemudian menginvasi Afghanistan, kemudian Israel menginvasi Palestina. Itu tidak ada respon atau tidak ada pernyataan dari PBB yang mengecam itu. Tetapi sekalinya sekarang Rusia
Sekalinya sekarang Rusia yang melakukan invasi, Rusia yang berkonflik, itu negara-negara barat langsung turun tangan, negara-negara barat langsung mengecam, menjatuhkan sanksi dan lain sebagainya. Dikatakan bahwa Rusia itu negara non-demokrasi, dikatakan juga bahwa Putin itu adalah seorang diktator, seorang otoriter. Barangkali hal seperti itu yang membuat warganet Indonesia, netizen-netizen Indonesia ini merasa muak dengan negara-negara barat itu. Karena memang selama ini kalau kita lihat begitu ya, secara objektif standarnya memang begitu. Mereka menerapkan standar yang sangat ganda sekali. Kita akhirnya bingung begitu loh. Kita bingung misalkan ketika Israel ini berkonflik dengan Palestina dan menyerang Palestina sampai jatuh korban sipil banyak sekali, itu negara Amerika sedikit pun tidak akan mengutuk Israel. Negara-negara barat sedikit pun tidak akan mengutuk Israel. Biasanya dikampanyekan oleh beberapa orang yang bersimpati. Olahragawan misalkan bersimpati dengan cara mengibarkan bendera di lapangan, mengibarkan bendera Palestina di lapangan. Tetapi kemudian FIFA dengan UEFA itu langsung memberikan sanksi kepada si pemain atau klubnya dengan dalih mereka mengatakan bahwa sepak bola tidak boleh dicampur adukkan dengan politik. Nah, tetapi ketika sekarang seluruh dunia barat terutama mendukung Ukraina, mengibarkan bendera Ukraina. Sekarang juga Liga Inggris dikabarkan akan mengenakan ban kapten yang berwarna negara Ukraina. Nah, kita itu akhirnya menjadi bingung begitu. Negara-negara barat ini kenapa begitu? Kenapa mereka itu standarnya itu tidak jelas? Mereka standarnya itu semu. Ketika berbicara mengenai Rusia menginvasi Ukraina, mereka teriak kemanusiaan. Tetapi ketika Israel menginvasi Palestina, ketika Amerika menginvasi Irak, menginvasi Afghanistan, mereka tidak berbicara itu. Mereka berbicara tentang, oh ada teroris di sana, ini adalah tindakan pembelaan diri. Rusia sendiri tidak pernah mengatakan bahwa mereka itu melakukan agresi atau invasi. Yang mereka katakan atau alasan mereka menyerang Ukraina itu adalah sebagai pembelaan diri. Loh, pembelaan diri dari apa? Pembelaan diri karena Ukraina itu akan bergabung dengan negara-negara barat sehingga Rusia itu akan semakin terkepung, dan ketika mereka terkepung secara militer oleh negara-negara barat, maka gampang menghancurkan Rusia. Nah, Ukraina ini justru ingin bergabung kepada barat, jelas membuat Rusia ini marah, jelas membuat Rusia ini geram. Hal ini sebenarnya kalau kita mau objektif, ya Rusia sebenarnya ada benarnya juga. Kalau kita melihat apa yang selama ini dilakukan oleh negara-negara barat, ya Amerika Serikat, misalkan Israel, kepada negara-negara di Timur Tengah. Tetapi ada juga beberapa netizen yang menganggap bahwa jangan samakan konflik Rusia dengan Ukraina dengan beberapa konflik yang terjadi di Timur Tengah antara Amerika dengan Irak, misalkan antara Israel dengan Palestina. Itu kan kasus yang berbeda. Kasusnya memang berbeda, tetapi bencananya tetap bencana kemanusiaan. Yang banyak meninggal, yang banyak menjadi korban tetap juga warga-warga sipil. Nah, sekarang yang disuarakan oleh negara-negara barat kan itu. Gara-gara banyak warga sipil yang juga terkena imbas di Ukraina. Sebenarnya itu sama. Kita juga seharusnya tidak boleh terjebak kepada standar ganda itu. Nah, kita ini mengecam apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat ke negara-negara Timur Tengah. Kemudian kita mengecam apa yang dilakukan Israel kepada Palestina. Ya seharusnya dalam konflik antara Rusia dengan Ukraina, sampai misalkan pada batasan di mana warga sipil itu juga sudah terlalu banyak yang menjadi korban, tentunya itu akan sangat disayangkan. Tetap saja warga sipil yang menjadi korban begitu. Bukan berarti bahwa netizen-netizen Indonesia itu membela Rusia, bukan berarti mereka tidak pro kemanusiaan, ya bukan. Itu sebenarnya adalah ungkapan dari kemuakan selama ini kepada pihak barat, pihak negara-negara seperti Amerika, Israel, dan konco-konconya itu. Seharusnya mereka kalau memang mau menyuarakan kemanusiaan, maka tidak penting bencana kemanusiaan itu terjadi di tanah mana. Kalau sudah menyangkut masalah korban manusia, korban warga-warga sipil yang tidak berdosa, maka itu adalah bencana kemanusiaan. Itu harus kita kecam bersama-sama. Tetapi itu hanya berlaku kalau terjadi di Eropa. Misalkan sekarang di Ukraina, ketika negara-negara Timur Tengah banyak terjadi konflik dan banyak korban sipil, mereka diam-diam saja. Nah, ini sebenarnya yang membuat warganet Indonesia atau netizen-netizen Indonesia ini akhirnya pro kepada Rusia, akhirnya pro kepada Putin. Ya, memang kita sangat menyayangkan apa yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Ya, seharusnya tidak sampai perang.
Tapi ya juga kita menyayangkan apa yang dilakukan oleh Ukraina. Dengan sengaja mereka ingin gabung ke Barat, dengan sengaja mereka ingin meninggalkan Rusia, padahal dulunya itu mereka adalah satu bangsa. Nah, itu barangkali yang membuat Rusia itu juga akhirnya marah. Sekali lagi saya hanya mengabarkan bahwa ternyata netizen-netizen Indonesia itu banyak yang bersimpati kepada Rusia, dan banyak dari mereka yang juga mendapat hujatan dari beberapa kalangan yang mengatakan bahwa mereka tidak seharusnya begitu. Tetapi saya juga ingin memberikan penjelasan bahwa apa yang mereka suarakan itu ya bukan hanya terbatas kepada Rusia dan Ukrainanya, tetapi kepada apa yang ada di belakang Ukraina itu. Siapa yang menjadi pendukung-pendukung dari Ukraina itu. Bukan berarti netizen Indonesia itu benci Ukraina, sama sekali tidak gitu. Netizen Indonesia itu sebenarnya lebih membenci Amerika, Israel, Inggris, dan teman-temannya itu gitu. Sekarang Ukraina itu hanya dijadikan umpan, sekarang Ukraina itu hanya dijadikan boneka. Karena mereka sudah berkonflik dengan Rusia, maka negara-negara barat berdiri di pihak Ukraina walau tidak pernah mengirim pasukan ke sana, kemudian rame-rame memberikan sanksi kepada Rusia. Nah, ini dirasa oleh netizen-netizen Indonesia ini tidak adil. Baik, teman-teman, saya rasa video kali ini itu saja. Sifatnya hanya sekadar informasi begitu ya. Jika ada perkembangan-perkembangan yang penting yang menurut saya bisa dibahas di dalam channel ini, kita akan bahas di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.